Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, di dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, itu surat yang dibaca rakaat kedua kebanyakannya menurut sunnah Nabi, rakaat kedua salat Jumat. Yang pertama kan Sabbihisma rabbikal a'la, gitu. Nah, yang kedua itu Ibu Bapak, nanti Bapak Ibu lihat struktur ayat itu. Struktur ayat itu bagian pertama, beberapa ayat pertama itu bicara soal neraka, lalu disusul ayat-ayat berikutnya itu ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang surga. Dan itu Bapak Ibu sekalian, itu irama Al-Quran itu selalu ketika bicara surga, berikutnya pasti neraka, bicara neraka pasti surga itu. Nah, ini gambaran tentang bagaimana hidup itu ada keseimbangan, ya Pak ya. Ceramah itu jangan bercerita soal siksa kubur terus, paham Pak? Jangan bicara soal neraka terus, stres Pak, ya toh Pak? Lah itu dalam bahasa agama itu namanya khauf. Khauf itu unsur ada rasa ketakutan. Lah kalau bicara surga itu namanya pengharapan, itu menjadi roja. Roja itu hope. Kalau yang neraka itu fear, takut, kemudian roja itu khauf. Lah ini harus seimbang. Jadi jenengan harus terhibur. Siapa yang sedekah 1 bungkus nasi Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala yang sama, pahala puasa seperti pahala yang diperoleh yang makan berbuka. Seneng apa betul? Seneng toh? Lah ini kategori yang hope, yang harapan. Tapi kalau begini, siapa yang membicarakan aib orang, maka orang itu tidak diampuni sebelum yang bersangkutan minta ampun, minta maaf gitu. Dan kalau tetap dimaafkan itu neraka. Waduh, langsung cepiping gitu Pak. Siapa yang beribadah tidak ikhlas, ini kemudian ini seimbang. Saya ini ceramah saya subuh ini adalah bicara tentang keseimbangan. Sudah paham? Tadi itu surat Ar-Rahman, ya. Tapi tidak saya baca bagian pertama. Itu saya baca tadi agak belakang, sudah mau selesai. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati ini nanti membaca di ayat-ayat pertama, itu ada kata-kata al-mizan, ada kata-kata al-wazn. Wazn itu balance, keseimbangan. Sama nggak tahu ngitung tuh berapa kali al-mizan disebut? Ayo. Boten ayati Ustaz. Kata al-mizan, mizan itu keseimbangan, itu disebut berapa kali lah tidak tahu sampai. Nah, gak tahu ngitung tuh. Lah apa sama ngitung, sama nggak penceramah kok. Sono gawane dhewe-dhewe. Lah iki akuntansi ae. Buwel itu berapa. Di situ tuh Pak, coba nggih. Al-wazn itu seimbang, al-mizan seimbang. Sudah nggih? Saya baca ya. Sampeyan itu nggih. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Berapa kali? Wa aqimul wazna
bil qisti wazna itu nggih sama Pak, wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. 4 Bapak, 2 seimbang. Lah saya akan berbicara sekarang ya. Jenengan kalau berdoa yang paling sapu jagat itu coba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Loh, seimbang antara dunia dan akhirat. Loh, itu Pak keseimbangan. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa insya Allah kalau kita itu hidup seimbang, jenengan sehat, jenengan tidak stres, ya, sehat, tidak stres, ya Pak ya, terus selamat dunia akhirat. Yes. Paham Bu? Sudah ada mulai yang ngantuk? Nggak, Bos. Saya ingin bercerita dulu. Hadis yang mengajarkan keseimbangan itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari. Di situ hadis kisah tentang Abu Darda. Siapa Pak? Abu Darda. Mulang ngarepe wong wis umur di atas 50 kudu alon-alon Pak. Harus lambat. Nah, Abu Darda itu Bapak Ibu sekalian, itu asli KTP-nya itu Madinah. KTP-nya Madinah. Lalu ketika terjadi Nabi mengajak orang ke Madinah, nah ini berarti pendatang, betul Pak Nggih? Pendatang itu bahasa Arabnya muhajirin. Alhamdulillah masjid ini namanya Al-Ikhlas. Banyak masjid itu di perumahan itu banyak namanya muhajirin karena banyak pendatang. Oke, Nabi itu cerdas toh Pak, betul. Nabi itu cerdas. Masa apa Nabi goblok lu Pak? Tidak ada. Nabi itu gini Pak, ketika terjadi gelombang pendatang dari Makkah, Nabi itu memanggil para sahabat. Abdullah, kamu sekarang harus ngakui ini dulurmu yang bernama Abdurrahman ini, ya, seduluran, dulur. Yang ini, yang ini. Terus yang Salman, kamu saya minta ngakoni Abu Darda itu dulur. Dipersaudarakan. Cerdasnya apa Nabi Pak? Kalau tidak diatur secara dini Pak, pendatang dan di pribumi itu Pak, kalau tidak digitikan, kira-kira terjadi apa Pak? Terjadi apa? Gitu. Konflik toh Pak. Itu bom waktu saja. Nabi mengantisipasi supaya nggak terjadi kemudian hari ini dipersaudarakan. Jangankan Makkah Madinah Pak, banyak beberapa orang tuh yang orang perumahan dimakamkan di kampung nggak boleh, banyak kok. Nggak tahu di sini. Wis punya makam dewe itu. Alhamdulillah. Wis muga-muga aja dinggoni makam iku nggih. Aja cepet-cepet nggih. Engko mensyukuri punya kuburan sendiri. Ini terjadi Pak. Hebatnya Nabi di situ. Nah, berarti tadi itu Salman bersaudara dengan Abu Darda, seduluran. Kalau begitu
masing-masing ini sama-sama ikut merasakan. Suatu saat Salman itu silaturahim ke Abu Darda. Perlu lupa silaturahim nih Pak. Paham tak Pak ya? Saya tanya, silaturahim itu oleh ganjaran apa mboten? Oke. Wiritan oleh ganjaran apa mboten? Baca Quran itu pahala apa enggak? Sampai ngobrol dengan orang supaya itu akrab, pahala apa enggak? Yang seimbang. Betul Pak nggih? Seimbang. Ojo sampai ke masjid itu tek salat sunat, tek zikir mulai. Kok niku dudu nak hutan niki. Paham Pak nggih? Jangan ngobrol iku. Nggih. Cerita manfaat Bang Putih. Terus godong salam. Judulnya wis umur 60 ke atas iki. Apa? Kopi. Yes. Judul-judulnya sih. Wes ngono-ngono tak. Lah, itu dapat pahala. Masya Allah Pak. Saya itu kadang-kadang paham. Jangan kalau tidak percaya, saya tadi datang. Coba, mana tadi yang duduk di belakang tadi? Yang belakang tadi siapa? Kula jak salaman toh? Kula jak salaman, si Cici tak jak salaman. Ini pahala, ceramah ya pahala. Tapi nyambung seduluran itu penting Pak. Jangan ada orang itu masuk masjid langsung Allahu Akbar, ya. Mari untuk ngaji wiritan, mulai klunyur. Iki dudu hutan dol. Paham tuh Pak ini? Seimbang antara zikir dengan silaturahim. Ono sing sampai bualiran opo ya Pak? Mari sembayang semua tak jak ngomong ku gak disopo Pak. Mek ngene tok. Allah astagfirullah. Terus tak jak ngomong, ya Allah rek cek nolongsone awakku iki. Wong aku iki lho kepengin seduluran, kepengin kenal siapa Pak panjenengan. Nek kebutuhan dhek iku duwe penyakit yang sama dengan saya, kan saya bisa meguru Pak. Saya dulu ya sakit itu, Prof. Saya ternyata ya Allah obati mek sederhana, mek iku sego liwet tok. Lho kan? Imbang, keseimbangan antara baca Quran dan juga membuat persaudaraan. Lho ngene ya Pak Is. Kula terangno sing enteng-enteng ae Pak. Gak usah alam kubur barang gak usah. Nggih. Kula niki seneng nyawang sampean kula seneng saya itu. Seneng ceria ya Allah. Insyaallah. Ibu-ibu itu ya Allah putih-putih ya Allah gak buah. Mau kenanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah seneng. Tahun lalu saya absen ya. Ya. Karena saya di Inggris untuk niku mengunjungi wali kota muslim pertama di London itu. Terus kalau datang Scotland itu juga first minister itu gubernur lah. Itu gubernur pertama juga muslim yang di Inggris, Skotlandia itu yang mau memerdekakan diri itu sana itu. Seneng Pak, waktu mriko seneng itu. Ada satu jalan Pak ya, satu jalan protokol itu dihiasi macam-macam untuk kaligrafi itu mulai lorong itu Pak, lampu biar yang belum pernah terjadi dalam sejarah di Inggris. Terus toko-toko itu Pak, itu yang di setel itu lagunya Maher Zain itu loh. Wong yang ngerti buka gak ngerti pokoknya suasananya itu loh Pak. Ya Allah. Kalau kini diwale ono bazar lagu dangdut. Ya Allah, ini Ramadan. Lailatul Qadar. Sing diputer niku lho Pak. Ramadan ya Habib. Ramadan laitaka dauman qarib.
Pernah dengar itu? Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, saya senang bulan Ramadan. Ramadan, Ramadan laitaka dauman qarib. Saya membayangkan betapa bersihnya dosa saya, betapa senangnya barokahnya keluarga saya. Andaikan Ramadan itu tidak hanya sebulan. Loh, ngono, Pak. Sama apa lagu nih, Pak? Apa diganti ikan dalam kolam ya, ta? Ayo, mboten napa-napa. Ini ya ibadah pakai ketokane nyanyi, tapi ini mengembangkan rasa cinta. Nyanyi itu sepertinya koyok-koyok barang dunia, tapi isinya itu akhirat. Casingnya itu dunia, tapi isinya akhirat. Gitu, Pak. Ono sing casingnya akhirat, gitu. Lomba. Semoga-moga sing lomba gak termasuk ya. Kan itu sing juara oleh umroh karo mobil sing paling mahal nih, Pak. Alphard. Ngaji ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Alphard umroh. Kalau tujuannya hanya itu, maka casingnya dunia, casingnya bungkusnya akhirat, isinya tuh. Tapi ini boten sudzon, boten. Andaikan tujuannya itu, tapi saya yakin boten. Tapi andaikan kalau itu casing aja. Sudah. Itu Ramadan ya Allah. Sampeyan gelem takjak apa itu bersama-sama Ramadan itu. Gelem? Mau? Sing jelas, Bu. Nek gak gelem ya wis. Ramadan ya Habib. Ya Habib itu hai kasih, bulan yang saya kasih. Ayo coba niku mawon. Ramadan ya Habib. Ya Ramadan ya Habibi. Wis ngono gak repot-repot nggih. Ayo bareng mari. Ramadan ya Habib. Ramadan ya Habibi. Seneng Bapak. Gak ngene ngantuk sampean niku. Iki katokane nek iki tok, tapi aku ingin menyembuhkan sing ngantuk-ngantuk iki lho, Pak. Ana sing sijine merem, sijine melek. Alhamdulillah. Pun, nggih. Siapa tadi cerita tadi siapa? Salman dengan Abu Darda. Istrinya itu wadul ke Salman. Ceritanya gini, Mas Salman, adik sampean tuh ya apa sih? Mari ngurungokno ceramah Nabi tentang pahalanya puasa. Sekarang ini sak bendino poso, setiap hari poso. Terus kalau malam itu sholat terus. Aku gak direken belas cak aku. Delok raiku lho gak glowing belas, Pak. Aku, Mas. Aku wedakku yo beras dikumtok ae, Mas. Tuh. Delok kelambiku gak karuan kabeh. Wadul. Aku gak diurus belas. Uripe ku mek zikir karo poso tok salat malam. Aku gak diurus. Aku iki jablay, Mas. Napa, Pak? Jablay. Iki gak ngerti ya, Pak. Terus gak nutut sampean wis. Mbok tak kandhani. Jablay itu wanita jarang di
Dibelai. Wanita yang jarang dilus-lus niku lho, Pak. Bu, bojo sampai nek zikir tok masjid, ngandakno kula. Gak beres itu. Gitu? Kudu seimbang. Ngoten lho. Yo tasbih ngene-ngene. Gitu? Mau omah yo. Kerajinan tangan. Bu. Bojo sampean niku kandhanono. Yo ngene-ngene tasbih. Ibadah, Bu. Ini tidak porno, maaf. Ini tidak porno, Pak. Jangan dianggap ini porno. Ngene-ngene tasbih ya ibadah. Ngene-ngene Ya. ibadah. Lho saestu, Pak. Pahala nih. Geden di ganjarane. Yang kedua. Ya wes gak apa-apa sing ngono. Seimbang, wes. Akhirnya, Bu, Salman iki ke rumahnya lagi siang hari. Yang poso tadi siapa? Yang siapa tadi puasa? Abu Darda. Puasa. Monggo, Pak, monggo. Ada keperluan. Monggo, nggih. Wis silaturahim ibadah. Iki tasbihan omah, nggih. Nyambut gawe ibadah. Mboten apa-apa, Pak. Pengajian itu ibadah, orang kerja ya ibadah, ngoten. Jadi Pak ya. Akhirnya itu puasa, Pak ya. Lalu Pak, kata Salman, saya tidak mau kamu suguhi makan-makan ini kalau kamu tidak berbuka dulu. Loh, aku poso, aku gak ngurus. Yang penting aku pengen kon dampingi mangan ini. Ya wis, mbek gondok. Poso kok kon batal iki. Iki ustaz endi? Bengi Pak didang. Nggone metune Abu Darda itu. Kira-kira jam 12 keluar cegat. Tak nandi tak. Kemana kamu? Salat malam. Balik. Kena bojomu. Kamu ngerti tak? Dawuh Kanjeng Nabi itu. Innali rabbika 'alaika haqqan. Tuhanmu itu punya hak yang kamu wajib menyembah. Wa innali nafsika 'alaika haqqan. Tubuhmu itu punya hak yang kamu harus merawat. Istirahat yang cukup juga. Wa annali ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu itu punya hak yang kamu wajib memberikan itu. Seimbang. Tuh. Wis. Jadi aku tahajud gak oleh. Gak oleh. Barang menjelang subuh, dak, ini sudah menjelang subuh, ndak apa-apa kamu sholat malam, ndak apa-apa. Yang Abu Darda mboten trima Pak. Nak gondok to Pak. Iki opo wis ngene. Nang Nabi bilang, Nabi, ini loh orang yang kamu persaudarakan dengan saya. Saya puasa suruh batal, tahajud ndak boleh. Ya ini orangnya. Apa kata Nabi? Sampeyan tirokno kula. Sodako, ayo. Sodako Salman. Sodako Salman. Bu. Sampeyan tirokno kok nggih apa? Sodako Salman. Artinya itu, yo Salman iki sing bener. Salman itu sing ya Allah Pak, hidup itu harus seimbang. Seimbang antara namanya reward and punishment. Karyawan-karyawan sampeyan itu ojo diseneni tok Pak. Nek kerja bener iku dipuji dan di kayak hadiah Pak. Paham tak sampeyan? Reward and punishment, khauf dan roja, seperti Quran tadi itu.
Anak sampean kalau noto sandal bener, ya cucu sampean ojo menengahi. Luar biasa, Nduk, Cung. Bagus. Kon wingi jirine nilai matematikamu 8. Iki mbak duwe 200.000. Alhamdulillah. Loh, pangaten ta, Pak? Nek suatu saat 8 kok kekiris. 8 kekiris dadi 2. Piro nilaine? 3. Loh, kok 3 to? Iya. Ya meneh belajar mana to, Nduk? Mas, gitu. Lah, sinau nah. Lah iki ngene iki jenenge antara harapan dan itu imbang, Pak. Sudahlah, Pak. Sampean sebagai pimpinan, Pak. Sampean masih kerengonang bawahan, Pak. Asalkan sampean itu brol-brol, Pak. Ayo, you know the meaning of brol-brol? Paham gak, Pak? Saya ini kenal dengan perusahaan besar yang itu level dunia. Saya tanya, Pak Haji, kok kurang temenan ngono? Tapi masih keren. Endi wong muri-muri mbak aku? Tak sentak mbak aku. Bahkan kon gak sanggup ini, tak tukone baik kon. Mosok durung dikerjakan kok gak meren tantangan. Sukses. Arek iku Pak sing tak nikne sing nikahno ya aku, Pak. Tak biayai kabeh. Hampir habis 400 juta saya biayai, Pak. Mari tak seneni ngono. Wis. Salam kanggo anak-anakmu. Iki 400.000 kanggo SPP. Wis. Jadi itu imbang, ngoten Pak. Keseimbangan. Sampeyan duwe bojo. Wis. Sampeyan tahu sodok ngomong sodok atos titik ngoten tahu. Wis tahu. Sing ngomong sodok lembut I love you ngono tahu. Ngene iki lho, ngene iki masalah ngene iki, masalah ngene iki, Pak. Masalah, Bu. Tekong sampean ku mulai. Nyeluk bojone napa? Dek, I love you. Saya setuju lho, saya setuju Pak niki. Lho aja ngremehno ngaten niki, Pak. Wong wedok iku kena I love you ku lemes, Pak. Ana ngene iki ya Pak. Sik tak iki durung iki. Iki durung ngetene, Pak. Iki sik I love you tok. Iya nek jenengan ana ngene-ngene terus iki lho. Sampeyan kok boleh nggih? Itu ganjaran lho, Pak. Coba saya mentirane sih, coba. Dek. Sampai di koma dicekel baduke kena nang. Lho saya itu, Pak. Lah cirine abah niki wau nggone saleh iki ternyata hari ulang tahunmu, Dek. Alhamdulillah. Aku wis nyimpen tak tukokno antam sampean itu. Pinten gram, Mas? 100 gram. Jadi yo ojo dikritik terus bojoku, ojo dilem terus. Ada saatnya mengkritik, ada saatnya. Tuh. Ya apa? Teko masjid mungkin. Dek. Saya setuju Pak ini, Pak. Seimbang, sudahlah Pak. Ojo ngurus masjid saja sampai tidak ngurus rumah. Ojo ngurus rumah tok sampai tidak ngerti masjid ini butuh apa. Ada yang ngurus masjid itu sampai anak keleleran, ngurus partai anak keleleran, melok istighosah sholawat sampai anak keleleran. Jangan begitu, itu tidak seimbang, itu tidak Islam. Tidak Islam itu Pak. Tapi ibu percaya enggak? Ada orang yang saya tak tuturi ngono ngelawan mbak saya, Pak. Jok ngono sama niku. Loh. Prof enggak tahu saya. Sejak saya wiritan terus, ini rezekinya anak saya, istri saya itu mengalir, Prof. Lah tekon ndi? Jadi KI masjid. Loh. Ya apa Pak? Ngene iki, Pak. Mentalnya kok mental mengharap. Rusak ini, Pak.
Alhamdulillah niku dilu-dilu diteri nggih berkat nggih kadang beras lho iku gak rezeki sing kamu hasil keringatmu, itu saking saknoe anakmu kelaparan, bojomu uripe gak karuan. Nggak bener Pak itu. Jerene ngono jere khasiat maca ya latif ping 1000. Maca sholawat Maria ping 300. Berkat Pak mengalir Pak, berkat mengalir Pak. Beras itu Pak. Loh, sego bungkusan mah enggak apa-apa itu, tapi jerene Kanjeng Nabi kan ngoten to Pak. Rezeki yang paling baik itu rezeki yang diperoleh dari keringatmu sendiri. Pas 15 tak tambahi yang 2 menit sisa. Seimbang. Antara apa? Antara kandungan gizi. Jangan hanya karbohidrat, ya Pak ya, tapi juga perlu vitamin, perlu proteinnya imbang antara protein hewani dengan, dan itu saya tidak berhak menjelaskan karena saya bukan S3 jurusan gizi. Sampai takon nang sing ahli gizi, orang seusia saya makan yang seimbang itu seperti apa? Jangan tanya saya, bukan jurusan saya. Nah, sama kepengen ya sama nundang Rene toh. Penceramah di sini ahli gizi bercerita. Loh itu jangan dikira tidak ceramah agama Pak, karena bicara makanan yang seimbang itu juga diatur oleh agama. Tidak apa-apa. Sudah pas 5.15. Sekarang saatnya panjenengan yang bicara. Tadi kan saya toh, nah saya ingin jenengan. Monggo Pak Haji dulu, panjenengan. Apa? I love you malu. I love you. Hei gila, hei. Sampeyan takon iki lho. Sakno ere tak imbangane. Aku mosok nyeneni tok. Tak kei buku sampean. Lah, ngene lho Pak. Iku sampeyan waca nggih? Kurang. Geblek yang disunatkan itu ada SOP, adabnya ada. Jablay yang di yang adabnya ada. Bukan langsung tubruk lah. Ini ya. Duh, jero iki Pak, jero Pak. Inilah artinya itu hubungan dengan suami istri itu apakah to the point gitu loh maksudnya itu. Ya boten nggih, boten. Ya sholat itu kan wudhu dulu toh Pak, wudhu dulu aturan. Lah itu jangan tanya saya toh Pak, sampai niku kok takon aku. Loh, tapi Pak di dalam buku saya punya buku judulnya Pasangan Berbintang. Nggih. Itu di situ ada aturan-aturan Rasulullah itu ada. Bahkan itu kalau orang pulang itu tidak boleh langsung Pak. Pulang malam itu tidak boleh langsung, harus telepon dulu Pak. Telepon dulu supaya istri itu bersiap untuk menyambut. Ngoten. Jadi supaya istri bersiap menyambut. Nabi itu ketika pulang perang itu perlu istirahat di satu tempat. Itu untuk Nabi pasukan-pasukan itu suruh mandi yang bersih dulu. Bersih dulu. Masya Allah. Saya kalau baca sejarah itu betapa indahnya Islam itu ya. Itu Pak ada. Nah, itu sampai mohon maaf saja. Hubungan seksual itu tidak boleh kemudian mohon maaf selesai langsung buyar nih betul langsung. Iya Pak itu diatur sedemikian rupa ya itu. Saya kira begitu ya Pak ya. Jadi aturannya ada hal-hal yang dilarang seperti hubungan melalui jalan belakang itu diatur. Tetapi soal seninya itu silahkan menggunakan pola-pola yang disetujui bersama. Yang senang itu mana selama tidak melanggar agama.
Panjenengan lebih tahu daripada saya. Ayo monggo Bu. Ini Pak Ji. Ije Pak. Dalam hubungan dengan suami istri. Iya Pak. Dengan usia kita. Iya Pak. Kadang-kadang perempuan tidak memikirkan hal itu. Yang laki-laki masih berkeinginan. Nggih. Apa solusinya? Wah, repot mana kira. Bu, ini loh Bu pertanyaan. Sing wedok wis gak semangat hubungan, sing lanang puber level 4. Itu. Ya diatur Pak, diajak ngomong ngoten Mbak. Diajak ngomong. Aku wis gak njaluk ngono, cuma njaluk ngene ae, ngoten lho Pak. Gitu Pak. Terus maksudnya sampean ora di mana ngoten to Pak. Saja golek perkara Pak. Aja golek perkara Pak saestu. Wis temenan lah. Wis gak nyucuk Pak. Antara problem dengan kenyamanannya itu ndak imbang Pak. Jadi Rasul. Nggih. Diimbangi dengan perhatian perempuan atau nenek kepada cucunya. Nggih. Lebih daripada kepada suami. Cemburu sampai niki. Iki ana kakek cemburu, Bu. Bojone iku mau mek ngurus putune gak ngurus bojone. Ini pengumuman. Loh, ini bener loh Pak. Ini bener. Saya itu loh Pak. Bapak kalau ke rumah saya, bunga-bunga di rumah saya itu indah sekali Pak. Subur gini. Sampai ngomong ini, Dek, aku yo ramuten Dek. Ojo ngerambut kembang tok Dek. Sik ta Mas? Loh. Iku bojoku ruang tak tekan pengajian rene. Mboten Pak, nggih solusi lah Pak, itu solusi. Lah tapi semuanya itu tidak dosa selama yang punya hak itu sudah ikhlas. Paham toh? Umpamanya panjenengan itu kan punya hak toh untuk diperlakukan gitu, tapi jenengan itu ikhlas, sudah selesai, tidak ada dosa. Nah, ada lagi loh Pak. Ini ganti yang perempuan. Yang perempuan itu masih gairahnya tinggi Pak. Sing lanang tuh wis tangi ngeten niku lho Pak, wis krek ngene. Tapi sing wedok kan bojo sambung, Pak. Nggih. Hah? Loh, iya Pak itu. Enggak, ini seperti bicara porno mboten Pak ini. Karena rumah tangga itu adalah negara yang kuat, itu rumah tangganya bagus-bagus Pak itu. Kan di situ ada mawaddah warahmah. Loh itu, mawaddah itu ada unsur kasih, rahmah itu bentuk kasihnya. Mawaddah itu unsur cintanya yang tinggi, birainya yang tinggi, rahmah itu bentuk kasih sayangnya. Nah kalau seusia jenengan itu mungkin kan nggak dilus-lus sikile, tangan itu, ngoten mawon to Pak itu, nggih. Alhamdulillah. Moga. Mohon dijelaskan kiat-kiat tawazun. Ini Pak pertanyaan. Kiat-kiat untuk tawazun seperti apa? Jenengan bisa mengukur sendiri. Jenengan punya keluarga toh? Berarti jenengan sampean ngurus masjid iyo, engko mulai ya wis sama ukurane kepiye Pak? Gak ono timbangane Pak, mboten enten Pak, mboten. Terus yang ma'ruf, makanya Quran itu bicara ma'ruf itu adalah ukuran yang konvensional. Sepatutnya, ngoten. Jadi ukurannya tidak ada. Makanya coba sampean baca Quran nggih. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Lakukan sambutlah istri itu dengan cara-cara yang lazim.
di tradisional, di suku itu, di wilayah itu secara psikologisnya. Bukan wa ashiruhunna bil birri, mboten. Tidak lakukan sesuai dengan ajaran Islam gitu, enggak. Tapi lakukan hubungan suami istri itu adalah menggunakan al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu yang takarannya itu bisa relatif. Ngerti Pak nggih? Bisa relatif. Umpamanya ya, mohon maaf saja, kalau di barat dan di sini Pak, itu ukuran bagaimana mengatur suami istri itu kan beda Pak. Saya ini loh Pak ngisi pengajian di Kartini, itu kelompok muslim ibu-ibu yang nikah sama orang bule. Itu. Saya di Las Vegas ya juga ngisi, itu kelompok istri yang itu orang bule. Loh, itu Pak ya, saya tanya, di sini gimana suami itu? Suami di sini etika yang benar adalah sedikit-sedikit I love you dan sedikit-sedikit thank you. Neno gini, sedikit I love you dan sedikit thank you. Neno kono, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Iya saya itu. Loh berarti al-urf itu di situ. Kalau jenengan itu punya istri bule, ya, terus tidak melakukan itu, jadi masalah. Ini orang Jawa Pak, sejimana? Paham tak Pak? Sehingga saya pernah melayani orang perempuan konsultasi kepada saya, minta cerai suaminya karena apa? Suaminya itu kalau jalan keluar di pertokoan dan sebagainya itu tidak mau gandeng tangannya, ngerti Pak? Lha wong ngene lha apa? Jadi sing lanang tak takoni. Terus koyo bojo-bojone dhewe. Lah dadi bojone dhewe sapa? Ngawur sampeyan niku. Dia itu secara orang Jawa itu mboten biasa nten, Mbak. Kita wis cukup Pak, ya lapo iki pengajian sore ini lapo iki? Untuk menimbulkan ini kan kepala tujuh. Nggih. Menimbulkan gairah. Nggih, wis. Jarine sing wedok, sampeyan timbang njaluk-njaluk ngono nang masjid rono. Saya kira begitu Pak ya. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, bicara-bicara yang sangat panjang luas. Ini semuanya adalah jangan dikira ini keluar dari konteks Islam Pak. Konteks Islam jangan, sebab kita pakai dasarnya adalah perlakukan rumah tangga itu seperti Rasulullah, artinya keseimbang. Loh Rasulullah kan pernah tuh Pak balapan melakukan Aisyah niku. Rasulullah kan pernah toh Pak itu dulang nak bojo niku. Pernah toh Pak. Itu seimbang, tapi Rasulullah juga perang. Tapi ngaten. Manggil istrinya itu ya Aish. Istri yang memberi semangat hidup. Loh. Sampeyan enggak tahu ngono jelek. Bojo sampean sapa jenenge? Bojo sampean jenenge sapa? Hah? Mbak Dia. Ya sampean sekali-kali sampean celuk sing apa ngono lho. Wis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jangan pulang dulu, Bapak sholat 2 rakaat ringan terus nanti kita pulang, ya, karena ini pahalanya besar. Pun monggo.